Kenapa sih? Temenin aku main yuk sekarang. Waduh, Papa belum bisa nih nak. Ini masih banyak ini pekerjaan Papa belum selesai. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji Tuhan kita kembali dipertemukan dalam ibadah hari ini. Kami berharap jemaat Tuhan tetap sehat, semangat, dan sukacita. Mari kita menyimak beberapa informasi seputar kegiatan dari GBI Diaspora Sejahtera. HP-nya, kita kan lagi makan. Tentu papa kok boleh megang aku. Aku kok nggak? bro. Papa kan lagi ada kerjaan. Udah kan nurut aja. Sekarang waktu makan dulu. Jemaat Tuhan, mari kita dukung dan doakan kegiatan DSCM Kids. Di bulan Juni ada seminar selama 2 hari dengan topik mempersiapkan generasi anak panah. Bersama narasumber Dr. Aileen Mamahit, Caroline Soputri MTH, seminar 2 hari tanpa dipungut biaya ini dapat diikuti melalui Zoom pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi dapat menghubungi Kak Anita atau Kak Santi. Ayo ber-MK. Karena MK adalah pengembalaan yang sesungguhnya. Saya sebagai gembala MK Borobudur, kami juga mengalami suka duka di dalam proses mengembalakan domba-domba yang telah Tuhan percayakan untuk digembalakan. Dulu saya tidak berani sharing, tapi sekarang saya sudah bisa sharing. Dulu saya nggak ngerti MK itu apa ya gitu. Tapi kita ke gereja umum ini kita nggak bisa kenal gitu, banyak orang gitu. Dulu sih rasanya terpaksa ya, tapi saat ini seneng banget karena kita itu saling mendukung, saling mendoakan di dalam MK dan bisa bertumbuh. Yang dulu saya nggak bisa bersharing, tapi sekarang sama Tuhan dibikin saya bisa bersharing bersama. Nah itu sangat luar biasa. Ya saya merasa yang pasti dikuatkan karena memang itulah arti MK ya. Ya senang sih kumpul-kumpul saudara-saudara. Itulah untuk setiap kita yang masih belum ber-MK, ayo kita ber-MK bersama untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Saudara-saudara yang belum ikut ber-MK, mari kita ber-MK bersama. Mari semakin giat dalam panggilan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Sediakan diri untuk dimuridkan dan memuridkan. Bergabunglah dalam Mesbah Keluarga atau MK yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan Mei. Dan sekarang kita memasuki bulan Juni, bulan keluarga. Mengawali bulan keluarga kali ini, Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma yang adalah pendiri Sekolah Kristen Shining Star menghadiri Parents Teacher Devotion yang ketiga pada hari Jumat 3 Juni 2022 yang diadakan oleh Sekolah Kristen Shining Star di Jalan Kelut nomor 14 Malang. Pesan beliau, kepada para orang tua dan guru-guru, mari bersehati dan sepikir satu tujuan dalam mendidik anak-anak. Pendidikan harus menjadi kebutuhan utama yang nantinya akan menjadi berkat bagi keluarga dan bangsa. Di kesempatan yang sama, Bapak Sudi juga mendoakan dan memberkati panitia tim pembangunan sekolah. Kita pun juga dapat turut mendukung Sekolah Kristen Shining Star dengan menjadi sahabat Shining. Taburan Bapak Ibu akan sangat berarti. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5 sampai 6 di NICC. Penyerahan anak akan diadakan Minggu 26 Juni 2022 pukul 11.30 di ruang serbaguna NICC dan akan dilayani Bapak PDM Erlangga Pramudia Dharma. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja dan kami tunggu sampai 23 Juni 2022. Itulah informasi yang dapat kami bagikan. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi kegiatan maupun pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di 0813 1000 8672 pada jam kerja.
Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, segala puji kami naikkan kepadamu, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kau telah mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk berkumpul bersama-sama, untuk menyelenggarakan ibadah raya ini. Tuhan, oleh kesetiaan kami melaksanakan firman-Mu yang mengatakan berhenti bekerja dari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan, kami lakukan ibadah minggu ini ya Bapa. Tuhan, kami mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Kami mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Kami juga mau berucap syukur karena Engkau telah mengaruniakan keselamatan yang besar bagi kami. Bapa, kami muliakan nama-Mu. Kami mempersembahkan syukur sebagai korban padamu ya Tuhan. Kami yang berkesesakan akan berseru kepadamu ya Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Lihatlah ya Tuhan, hati kami melekat kepadamu. Dan kami mengenal nama-Mu. Allahku, kota bentengku. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami sejak awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Hadirat-Mu sungguh kami rindukan ya Tuhan. Dekap kami dalam kasih-Mu, dalam indahnya hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi para pemuji, pemusik, hamba Tuhan yang menyampaikan firman, juga semua yang melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya pelayanannya menyukakan hati-Mu. Kami siap melakukan ibadah ini ya Tuhan. Kami mulai ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan hormat, takut dan gentar kepadamu. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya, tidak terasa kita ada di pertengahan tahun 2022 dan kita percaya hanya karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang memampukan kita ada sampai saat ini. Haleluya. Kita bersyukur untuk setiap keluarga demi keluarga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Katakan sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar
Kami percaya rencana-Mu indah Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Bapak Ibu makin berdiri. Terlalu besar pengorbananmu bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar. Kami percaya rencana-Mu indah. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sorak-sorai beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita percaya bahwa setiap rencana Tuhan indah bagi kita. Bagi setiap keluarga kita, kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Mari yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari ucapan syukur yang terbaik bagi Allah pagi hari ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku semuanya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu.
kembali, katakan kanan kiri saudara, hidup kita milik Tuhan Yesus. Amin, haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Yesus, apa arti hidupku? Bilangkah kau berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagimu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu Tuhan mengingatkan betapa berharganya kehidupan kami. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menebus semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan dirimu. Bukan karena perbuatanmu yang menyelamatkanku. Yesus, apa arti hidupku? Bilangkah kau berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupmu. Menghapus semua dosaku, berikan hidupku, bagaikan
Mari kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Buka hati saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu, bahkan Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. 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 Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Glory bagi nama-Mu. Ya Yesus. Mari angkat saudara, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Glory, glory, glory. Kau ku sembah. Katakan kau ku sembah. Kau ku sembah. Katakan kau ku sembah. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan kau ku sembah, kau ku sembah. Mari sembah Dia, kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau ku sembah. Disembah dan ditinggikan, kau ku sembah. Oh Tuhan, oh kau ku sembah, kau ku sembah. Ya, oh Tuhan, kau ku sembah. Kami menyembah dan meninggikan nama-Mu karena Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan syukur kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kami oleh darah-Mu Yesus masuk, beroleh keberanian untuk masuk dalam tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap hidup kami Tuhan menegur kami, meneguhkan kami, membangkitkan semangat kami yang patah, dan terus menuntun kami dalam seluruh kebenaran Allah, supaya setiap kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu. Hidup kami terus diubahkan Tuhan.
dalam sebuah proses perjalanan seorang murid Kristus. Biarlah keterbatasan hamba-Mu pagi ini tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja. Biarlah setiap hati kami Tuhan terbuka di hadapan-Mu untuk setiap kebenaran yang akan kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan kembali peristiwa pencurahan Roh Kudus yang disebut Pentakosta, ya, bagi setiap orang percaya. Nah, minggu yang lalu kalau nggak salah, 2 minggu yang lalu saya sampaikan tentang bagaimana atau kebenaran apa tentang kuasa Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu bukan di sana, di sini. Firman Tuhan katakan engkau tidak lagi menyembah di gunung itu atau di Yerusalem, tetapi engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan setiap kita yang ada di dalam Kristus, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam setiap kehidupan saudara, saudara menerima anugerah, kasih karunia yang dikaruniakan secara sempurna di dalam setiap hidupmu, maka roh Allah, roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur itu ada bersemayam, tinggal, hidup di dalam setiap kehidupan orang percaya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Masalahnya adalah apakah engkau menempatkan dia, memberi ruang, memberi tahtanya di dalam setiap hatimu. Ataukah masih ambisi kita, masih keinginan kita, masih cita-cita kita. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita selalu diingatkan bahwa kuasa melalui kuasa Injil Kristus, saudara dan saya dibebaskan dari dosa dan dimampukan Tuhan hidup untuk kebenaran. Dibebaskan dari dosa dan tidak lagi hidup menurut kekuatanmu, menurut keinginanmu sendiri, tetapi mengerjakan dan mengenapi setiap rencana Allah. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan sampaikan satu judul khotbah yang berjudul Hati-hati dengan Hati. Wah, saudara ya. Jadi judulnya banyak hatinya ya. Hati-hati dengan apa? Dengan hati. Hati-hati dengan hati. Yuk kita baca perikopnya terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15. Ya, ayat 1 nanti saudara kita akan selesai membacanya di ayat yang ke-9. Jadi agak banyak, mari kita membaca dengan suara yang lantang. Saudara bisa baca di layar di depan atau di handphone atau di Alkitab Bapak Ibu Saudara di depan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Ayat yang ke-7. "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini apa? Memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Perintah manusia." Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus selalu begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, dia itu mengungkapkan kebenaran. Dia selalu mengungkapkan esensi. Dia selalu mengungkapkan inti ya dari kekristenan, dari kebenaran firman Tuhan. Nah, peristiwanya ini adalah ketika orang-orang Farisi, ahli Taurat melihat murid-murid Tuhan Yesus ya
melanggar adat istiadat nenek moyang mereka, yaitu mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudara, seperti kita ketahui orang Yahudi bahkan sampai sekarang sangat mematuhi setiap hukum yang mereka miliki. Ya, bagaimana mereka begitu taat dengan Taurat itu, saudara. Nah, saudara, mereka begitu patuh melakukannya dan melihat orang lain yang tidak melakukannya menghakimi mereka dengan mudah karena mereka berpikir mereka tidak melakukannya seperti apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi bahasa gampangnya itu gampang nyacati orang, saudara ya, gampang nyacatin orang. Itu kok nggak cuci tangan? Lah, itu kok bekerja waktu hari Sabat? Ya, mereka memetik makanan, mengambil makanan pada hari Sabat. Itu murid-muridmu Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas tentang hati-hati dengan hati. Nah, saudara, ketika satu kebenaran dimunculkan atau ketika satu firman Tuhan atau perintah itu dimunculkan, kenapa murid-muridnya tidak membasuh tangan mereka sebelum mereka makan? Tuhan Yesus sebaliknya juga mengatakan, bagaimana kamu bisa melanggar perintah Allah, ya, yaitu menghormati ayah dan ibumu, demi apa? Demi adat istiadat yang mengatakan bahwa kalau satu anak itu sudah bisa menyanggupi atau sudah bisa memelihara, artinya sudah bisa kasih uang, ya, memelihara ayah ibunya, dia tidak lagi terikat, dia tidak lagi perlu menghormati bapak dan ibunya. Itu juga adat istiadat orang Yahudi. Dan disebutkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kamu begitu munafik, ya, munafik, saudara. Ya, dikatakan di ayat yang ke-9 tadi ya, 7-9. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dia hanya menggunakan satu hukum, ya, untuk apa? Untuk memuaskan keinginan hatinya, untuk bisa menghakimi temannya, untuk menunjukkan kesalahan orang lain. Tetapi ketika itu ditujukan kepada dirinya, dia tidak mau. Dia mengelak, saudara. Saudara, orang-orang munafik seperti ini, ya, disingkapkan oleh Tuhan. Dikatakan memuji, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kenapa Tuhan Yesus berkata tentang nubuatan Yesaya seperti ini? Saudara, yang pertama kita perlu belajar bahwa ternyata hati ini adalah pusat dari kehidupan. Hati ini adalah pusat dari kehidupan. Bagi orang Israel, orang Ibrani, saudara, hati ini pusat dari segalanya. Makanya kalau bedanya orang Indonesia ya ngomong hati itu bukan jantung ya, bukan heart ya, bukan jantung, tetapi hati ya, fungsi hati kita. Ya. Tetapi sesungguhnya hati itu adalah detakan jantung itu. Ya, hati adalah pusat kehidupan. Ayo kita baca, diingatkan Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23. Ayat yang sering kali kita kutip. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hanya ketika orang-orang modern ya mulai bisa berpikir ya dan memiliki sebuah teori-teori, mereka mulai memisahkan ya antara tubuh fisik, pikiran, hati, perasaan, saudara. Tetapi sesungguhnya bagi orang Ibrani segala sesuatu itu ada dalam satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau kita memikirkan sesuatu berlebihan, khawatir, stres, ya orang sekarang bilang, ya bahkan bisa menuju kepada depresi begitu ya. Pasti itu akan mempengaruhi fisik kita, betul Bapak Ibu Saudara ya. Ya, orang tiba-tiba pusing, orang-orang tiba-tiba harus lemas, saudara. Tapi demikian juga, saudara, apa yang terjadi di dalam hatimu itu akan mempengaruhi tindakanmu. Ya, mempengaruhi tindakan saudara. Nah, oleh karena itu saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ayat yang Matius 22 ayat yang ke-37 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya secara menyeluruh itu menggambarkan kondisi hati kita. Saudara, apa yang ada di dalam hati itulah yang terlihat
Itulah yang harusnya kelihatan, itulah tindakan kita, action kita, perbuatan kita. Nah oleh karena itu, bagaimana dengan hati kita hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah atau apakah, bagaimanakah kondisi hati saudara dan saya? Kebenaran yang kedua yang saya mau katakan, hati yang tadi pertama adalah, hati adalah pusat kehidupan. Saudara nggak bisa meremehkan ini, hatimu, di mana kondisi hatimu, disitulah engkau berada. Hari ini saudara bisa senyum-senyum, hari ini saudara bisa sepertinya bersuka cita, tetapi sesungguhnya hati saudara sedang remuk redam, sedang patah hati dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kebenaran yang kedua yang saya tuliskan di sana adalah siapa yang memenangkan hati kita, itulah yang menguasai kita. Halo saudara, siapakah yang memenangkan hati kita, itulah yang menguasai kita. Apa yang saudara pikirkan hari ini, apa yang sedang saudara khawatirkan hari-hari ini, itu menguasai hatimu. Contoh, kalau kita sedang khawatir tentang kesehatan, saudara, ya, itu yang sebenarnya menunjukkan kondisi hati kita sebenarnya. Saudara khawatirkan tentang keuangan, ya, ada orang yang mengkhawatirkan keuangannya, ada orang mengkhawatirkan hubungan pasangan dengan pasangannya, ya, antara suami dan istri. Saudara, apapun yang sekarang sedang mengganggu hatimu, itu yang menguasaimu hari ini, saudara. Saudara, ayo kita lihat ya ayat firman Tuhannya. Amsal 27 ayat yang ke-19. Seperti kita baca sama-sama ya, supaya kita semua mendapatkan kebenaran Allah pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Seperti air apa? Mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia. Mencerminkan apa? Manusia itu. Jadi yang penting itu bukan perilakunya, tetapi di balik perilaku itu ada hati yang mendorong perilaku itu terjadi. Saya ulangi saudara. Seringkali kita memfokuskan diri pada perilakunya. Contoh misalnya, ya saudara, ada tema-tema motivator, seminar-seminar yang ada di luar sana. Bagaimana supaya kita bisa hidup berhemat, bagaimana supaya kita bisa menang secara finansial. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya, ini mungkin bagi orang-orang yang boros, ya, yang dikit-dikit kalau lihat handphone, ya dikit pengennya mau beli belanja online gitu kan ya. Saudara belanja sekarang tidak perlu pergi, ya, suaminya sudah bilang, udah mah di rumah aja supaya kamu tidak belanja-belanja. Tapi kok ting tong terus. Ternyata apa? Paket, ya, paket. Sami mawon saudara ya. Cuman bedanya ya yang berkurang hanya uang transportnya, bensinnya. Tetapi belanjanya jalan terus saudara ya. Nah oleh karena itu ada seminar. Bagaimana cara mengatasi ya keborosan. Ya, bagaimana caranya menabung dan seterusnya. Itu perilakunya yang sedang mau diperbaiki. Saudara dikasih Tuhan. Ada seminar juga bagaimana kita bisa keluar dari kecanduan pornografi. Yang dicari solusinya itu di bagian hilirnya. Saudara mengerti maksud saya ini ya. Saudara, tapi akarnya nggak dicari. Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana caranya membangun hubungan yang sehat. Karena setiap kali dia ada dalam sebuah hubungan yang hanya ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pasangan, kekerasan dalam hubungan. Hari-hari ini banyak seperti itu saudara. Jangankan menikah saudara. Masih pacaran aja udah pakai tangan ya mainnya saudara. Saudara apalagi kalau menikah saudara. Nah nanti orang-orang seperti ini ikut seminar bagaimana menguasai emosi. Padahal sesungguhnya masalahnya bukan pada perilakunya. Tetapi pada akarnya. Pada kondisi hatinya. Apa yang menguasai hatimu, apa yang sekarang ada di dalam hati saudara, apa yang memenangkan hatimu, itulah yang menguasaimu. Saudara, ini penting. Makanya firman Tuhan juga berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada hari-hari ini orang yang sangat takut berlebihan, khawatir berlebihan. Akhirnya dia suka menabung, dia suka investasi,
Dia bisa jadi orang yang kaya raya. Dia sukses dan berhasil. Tapi obsesinya terus nabung, nabung, nabung. Sampai dia katakan, sampai banyak orang menganggap dia orang yang kikir. Dia ngomong begini, ya kita ini harus nabung, kita harus investasi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Sebentar lagi inflasi, sebentar lagi ada krisis keuangan. Oleh karena itu kita harus tabung, tabung, tabung. Iya betul. Itu sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik. Tetapi motivasi apa? Kenapa dia melakukannya? Itu yang perlu digarisbawahi. Itu yang perlu dicari, saudara. Ternyata apa, saudara? Dia seperti itu, dia nabung dari kecil, dia nabung sampai dia bisa berhasil, dia kaya. Karena apa? Ketika waktu kecil, ya dia termasuk keluarga yang miskin, tidak punya dan selalu diolok-olok sama temannya. Ya, selalu dibully sama temannya. Ya, selalu ditinggalkan, tidak dianggap, jadi pupuk bawang, saudara. Oleh karena itu, dari kecil dia katakan, aku harus jadi orang kaya. Nah, lihat saudara. Saudara, masalahnya bukan pada perilakunya, saudara, tetapi masalahnya ada pada apa? Pada hatinya. Yang percaya katakan amin, saudara. Ada orang yang pelayanannya hebat sekali, luar biasa. Tidak ada hari tanpa pelayanan. Pelayanan. Sepertinya baik, saudara. Tapi ternyata, saudara, semua itu dimotivasi. Oleh karena apa? Karena merasa selama ini dia tidak dihiraukan, dia diabaikan, saudara. Jadi semua itu ternyata ada dalam masalah hatinya. Saudara, oleh karena itu saudara, ini yang harus hati-hati hari ini. Ini yang selalu saya katakan, penyembahan berhala adalah membuat sesuatu yang lebih penting dan itu menjadi sumber bahagia kita selain daripada siapa? Dari Tuhan. Segala sesuatu yang membuat saudara merasa bahagia selain Tuhan, itu berhala, saudara. Itu kondisi hatimu. Ada orang yang berhalanya itu ingin merasa diterima. Ingin merasa diakui, saudara. Oleh karena itu kemanapun dia pergi, dia harus melakukan sesuatu supaya dia diakui. Dia diterima. Ada orang yang berhalanya itu adalah berhala kendali. Kalau dia nggak kendalikan ini itu, saudara, ya dia merasa, waduh ini gimana nih? Wah, orang yang seperti ini bisa jadi ya manifestasinya itu gupuan, saudara. Gupuan lalu ingin melakukan apa saja supaya semuanya jadi baik. Ya saudara bisa lihatlah. Ketika saudara mungkin ikut arisan, ya ibu-ibu atau saudara ikut ngantar anak ke sekolah, ada ibu-ibu atau bapak-bapak gitu yang berusaha untuk sedemikian rupa begitu, ya menguasai keadaan. Itu berhalanya kendali, saudara. Berhalanya kendali. Ya, ada juga orang yang tadi saya katakan, saudara ya, dia tidak mau kekurangan, ya tidak mau dianggap lemah, ya tidak mau dianggap orang miskin. Dia memastikan semuanya baik, tabungannya, investasinya, depositonya, saudara. Supaya apa? Dia tahu bahwa nanti kalau anakku sakit ada asuransi. Nanti kalau ada ini, ada rumah yang cukup. Ada mobil nanti, ini semua. Saya enggak menentang asuransi, saya pun punya produk asuransi yang dimiliki. Tetapi kalau keamanan kita, rasa bahagia kita, rasa diterima kita, itu ada pada hal-hal tersebut. Selain daripada Tuhan, itu jadi berhala kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, memang ini agak sulit untuk dapat diterima, tapi saya berdoa kiranya Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya menyingkapkan ini. Apa berhala-berhala kecil yang masih ada dalam hidup saudara? Penyembahan berhala itu membuat sesuatu, sesungguhnya adalah membuat sesuatu lebih penting dan membuatnya jadi sumber bahagia kita selain daripada Tuhan. Coba lihat ini ya. Orang Farisi itu fokus pada perilaku yang nampak dari luar. Namun Yesus fokus pada apa yang ada di dalam hati saudara. Masalahnya saudara dan saya tidak bisa saling melihat hati masing-masing. Oleh karena itu pagi hari atau hari ini kita membutuhkan Roh Kudus
Untuk mengingatkan kita akan kondisi hati kita. Makanya saya katakan peristiwa Pentakosta tidak hanya bicara tentang tanda-tanda. Tidak hanya bicara tentang tanda bahwa saudara terima bahasa roh dan berbahasa roh sekeras-kerasnya. Pentakosta itu adalah momen saat di mana saudara menyadari bahwa saudara ada Roh Kudus yang senantiasa tinggal dalam hidupmu dan memeriksa hatimu supaya hati kita benar-benar murni di hadapan Tuhan dan tidak ada berhala-berhala yang lain yang tinggal selain daripada Tuhan Yesus yang kita sembah. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Menurut saya itu jauh lebih penting dari cuma hanya sekedar tanda-tanda. Karena itu yang diperlukan oleh setiap orang percaya. Untuk setiap hatinya hanya melekat kepada Tuhan. Dan membuat Tuhan saja yang menjadi sumber segala-galanya. Amin saudara. Halo? Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting. Bukan berarti kita tidak merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini sebenarnya ya. Yang biasanya banyak gereja merayakannya. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita disadarkan bahwa kalau Allah itu selalu memeriksa hatimu. Orang cuma lihat tampak luarnya. Betul atau betul saudara? Yes. Cuman kelihatannya aja dari luar. Tapi biarlah Roh Kudus hari ini memeriksa hati saudara. Ketika engkau melangkahkan dirimu ke tempat ini. Bahkan ketika engkau setiap pagi bangun mesbah ukupan kepada Tuhan. Engkau berdoa, engkau mengucap syukur. Apa yang ada dalam kondisi hati saudara? Apakah karena engkau ingin Tuhan memberkatimu? Apakah engkau ingin Tuhan menyembuhkanmu? Apakah engkau menganggap Tuhan itu security kita? Tempat keamanan kita? Ataukah ketika engkau datang kepada Tuhan setiap pagi, engkau datang dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Lebih dulu memelihara kita. Bahkan ketika kita tidur, Tuhan membiarkan kita tidur nyenyak, saudara. Kita ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, Matius tadi 15-17 ya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Artinya begini, Tuhan Yesus juga nggak ngomong itu nggak penting, bukan saudara ya. Tapi Tuhan Yesus cuma mau membuat contoh yang ekstrim, pembeda. Supaya apa? Supaya orang Farisi ini mengerti betul. Bahwa yang penting itu bukan cuma perilakunya, tetapi hatinya. Karena dari hati itu akan mendorong perilakumu. Saudara, makanya dia katakan, kenapa sih kok gak cuci tangan dulu sebelum makan? Ya, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Halo? Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi bukan berarti terus ini menjadi pembenaran, justifikasi bagi saudara yang mau makan apa saja gitu ya, saudara ya. Oh enak orang Kristen bisa makan babi. Jadi makan babi lah setiap hari, ya jangan saudara ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Tapi maksudnya apa? Kita tidak lagi mempermasalahkan, boleh makan ini apa, boleh makan itu. Kenapa? Yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Karena apa? Yang keluar itu dalam hatimu saudara. Makanya Tuhan Yesus ngomong begini, ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati, baca sama-sama yuk Bapak Ibu ayat 19, timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi segala sesuatu yang jahat itu mulainya dari hati. Barusan ini di Amerika, di Texas kalau nggak salah saudara. Ada satu sekolah ya SD kalau nggak salah SD saudara. Ada 12 orang mati ditembak saudara. Dan 2 dewasa yang lainnya itu murid-murid umur 10, umur 9 tahun. Yang melakukan juga masih remaja, baru ulang tahun umur 18 kalau nggak salah. Dan baru dia beli senjata. Beli senjatanya 2 lagi saudara.
Tiba-tiba dia masuk ke mana? Ke satu sekolah yang adalah sekolah di mana tempat mamanya mengajar. Setelah sebelumnya dia menembak neneknya di kepalanya karena menegur dia. Langsung dia ke sekolah, dia cari mamanya, tapi dalam perjalanan mencari mamanya di kelas-kelas dia tembakin anak-anak yang tidak bersalah. Dari mana bisa pemikiran seperti itu, saudara? Dari hati. Nggak mungkin terus orang-orang gini, iseng tembak-tembakan ya pakai tembak air ya cerot gitu, saudara. Ini enggak, saudara. Dan akhirnya dia mati setelah 1 jam, ya polisi berusaha untuk menangkap dia, ditembak sama polisi. Saudara bisa bayangin. Tapi ada 12 orang nyawa, 12 nyawa yang melayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua timbul dari hati. Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, persinahan, percabulan, itu munculnya dari hati. Kenapa? Hati yang kurang penuh, hati yang merasa tidak dikasihi, hati yang merasa jauh dari Tuhan. Kenapa sih orang berzina? Tidak mungkin toh tiba-tiba langsung, aku berzina. Tidak, saudara. Selalu ada akarnya, ada sumbernya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita bisa dipulihkan Tuhan katakan amin, saudara. Gereja perlu berbicara seperti ini, saudara. Menyatakan kebenaran supaya gereja akhir zaman, saudara. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, yang diselesaikan jangan masalah yang ada di hilirnya. Oh, lalu istrinya mana supaya kamu tidak berzina lagi. Sudah, telepon mana semua, iPad, komputer semua. Tidak boleh kamu connect, ya, tidak boleh. Sini, tak awasi sini semua. Wah, saudara. Dipikirnya kalau sudah tidak connect sama gadget, tidak semua, tidak pakai alat gini, saudara bebas. Apakah kita lupa, saudara, bahwa manusia pun bisa berzina dengan apa? Pikirannya. Jadi masalahnya, ya kadang kita mau menyelesaikan itu dengan cara apa? Yang ada di hilirnya, akarnya nggak dicari masalahnya. Itu seperti saudara bersihkan sungai, ya dari sampah-sampah, tapi saudara nggak tahu bahwa di ujung sana, di hulu sana, ya ada pabrik ya yang membuang sampahnya setiap hari, saudara, ya sehingga alir mengalir di depan saudara penuh dengan sampah. Saudara cuma bersihkan yang ada di depanmu. Saudara, kita perlu masuk ke dalam kedalaman hati kita dan meniliknya dan minta Roh Kudus untuk menyingkapkannya dan memulihkan setiap hati kita. Yang percaya katakan amin. Karena dalam hati kita tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukannya. Saudara, karena dari hati kita timbul pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, seorang penulis buku, saya sarankan saudara baca buku ini, saudara. Ya, judulnya God's at War. Saudara Kyle Idleman, dia katakan begini, hati itu sesungguhnya adalah medan peperangan antara para berhala karena segala sesuatu terpancar darinya. Hati saudara ini jadi perebutan berhala-berhala itu. Berhala keakuan, berhala mau diterima, berhala kendali, berhala apapun. Itu ada, sedang merebutkan hati saudara. Jadi hati saudara ini adalah medan pertempuran. Oleh karena itu kalau kita menyadarinya saudara, ya kalau kita menyadarinya kita bisa dibebaskannya. Yang percaya katakan amin saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Kita harus menyadari apa yang kita tidak bisa. Saudara kalau saudara nggak tahu penyakit saudara, saudara juga nggak tahu. Ya, disembuhkannya caranya gimana? Ya, saudara, seperti sama kalau saudara ternyata pusing begitu ya, pusing terus, saudara minum Panadol, nggak boleh nyebut merek ya, saudara minum obat anti nyeri lah ya gitu ya, saudara ya, saudara minum lagi, pusing minum lagi, padahal akarnya nggak dicari,
Makanya sekarang orang pusing, oh dicoba di CT scan, kok pusing-pusing terus. Oh coba di MRI, kan gitu. Ini ada Pak Dokter, ada Bu Dokter juga ya yang tahu saudara. Saya juga baru sadar beberapa kasus ternyata itu bisa jadi pusing-pusing dari mana? Dari gigi ternyata saudara. Iya, karang gigi yang tidak dibersihkan bisa mengakibatkan penyakit yang di luar dari bayangan kita. Kita pikirkan selama ini masalah gigi ya wis di gigi aja. Tidak. Lah kalau saudara cuman minum obat buat pusingnya, tapi giginya nggak dibetulkan saudara, maka itu yang akan terjadi. Bahkan sampai harus cuci darah dan seterusnya. Tapi kan hubungannya apa antara gigi dan darah, saudara? Dengan fungsi ginjal. Saudara. Ya ini contoh saudara, contoh. Masalah jantung juga begitu saudara. Ya jantung juga begitu. Ya ada ya contoh Pak Gembala sendirilah ya. Ya kita, dulu waktu itu, kok lemes jalannya, apanya, segala macam. Ternyata hubungannya sama jantungnya. Padahal dipikirnya yang sakit kakinya, loh kan saudara ya. Tapi orang cenderung apa? Menyelesaikan di bagian kakinya, tapi tidak melihat akarnya. Bagaimana caranya? Kita perlu ke dokter untuk mendiagnosa. Ya, hari ini dalam kondisi hari ini anak saya 2 demam berdarah. Taunya dari mana? Ya periksa lab. Ya kan? Saudara ya, tanya dokter. Yang benar, diagnosanya apa ini? Oh ini trombonya turun, ya kemarin yang besar. Ya mulai dari Rabu itu saudara. Kemarin anak saya yang ketiga saudara ya, panas saudara ya. Nah kita juga nggak tahu nih, oke, berarti kalau gitu dari darah, dari lab nanti akan kelihatan trombonya turun atau enggak. Ya gitu ya saudara ya. Nah begitu pula dengan hati kita. Yuk cepat. Bagaimana cara memeriksa hati kita? Yang pertama, apa yang membuat kita khawatir dan kecewa? Bagaimana kita meriksa hati? Apakah hati ini ada berhalanya apa enggak? Apa yang membuat saudara khawatir dan kecewa? Apa yang membuat saudara kecewa? Yang kedua, saya nggak bisa elaborate lebih lanjut karena waktu saudara, tapi saudara ini perhatikan baik-baik. Yang kedua, apa yang sering kita keluhkan? Kita ngeluh tentang misalnya tentang pekerjaan, ya, tentang bos kita, ngeluh terus saudara ya. Itu tanda, itu ada apa ya, indikatornya. Oh jangan-jangan kamu memang enggak puas. Kenapa kok enggak puas? Bukan karena salah bosnya, tetapi karena kita merasa ingin diterima terus. Ya itu contohnya. Apa yang ketiga, apa yang menjadi impian kita? Impian kita. Kenapa orang ini bisa sampai workaholic ya, kerja terus, nggak kenal waktu, nggak peduli sama keluarga, terus tinggalin semuanya. Kenapa? Nah, ternyata ada impian-impian yang dia mau capai. Dan dia merasa kalau impiannya tercapai, dia ngerasa bahagia. Nah, itu berhala saudara. Dan yang paling terakhir, yang keempat, apa ketakutan terbesar saudara hari ini? Apa ketakutan terbesar? Ada yang takut mati. Ya, sampai pakai masker tumpuk 10. Ya, masker tumpuk 2 boleh saudara, tapi tumpuk 10 apa ya efektif gitu. Kenapa ditanya? Takut mati Pak. Loh kenapa kok takut mati? Nah saudara, ini menunjukkan, mereveal, menyingkapkan kondisi hati kita. Ini ada pertanyaan-pertanyaannya yang saudara bisa lihat. Nanti kita bisa lanjutkan lebih lanjut. Berikutnya saudara, kenapa hati ini penting? Karena Allah adalah Allah yang mencemburui seluruh hati saudara. Yuk kita lihat ya. Keluaran 34 ayat yang ke-14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya siapa? Yang namanya baca saudara, 1, 2, 3. Karena Tuhan yang namanya siapa? Ya, saya waktu baca ini lucu ya. Kok Tuhan namanya cemburuan saudara? Ini kayak pacaran zaman ABG gitu ya. Kamu kok cemburuan, posesif banget sih gitu kan ya. Ya kok cemburuan sih? Ternyata Tuhan itu namanya bukan cuma penasihat ajaib, raja di atas segala raja. Dia Allah yang apa? Cemburuan saudara. Cemburuan. Ini Alkitab loh. Adalah Allah yang cemburu. Kenapa dia cemburu saudara? Tuhan mencemburui hati kita
Karena dia sangat mengasihi kita dan dia tidak mau berbagi dengan yang lain. Dia cemburu karena dia mengasihi saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara. Di sini ada suami, ada istri, ada pasangan. Kalau pasangannya ya melakukan hal yang kurang lebih tidak sesuai etika begitu, cemburu enggak? Kalau enggak cemburu aneh saudara. Kalau enggak cemburu, saudara harusnya lebih marah saudara. Betul atau betul saudara? Ya. Ada istri ngomong, Pak aku tak pergi dulu ya, sama mantan pacarku dulu. Oh kemana? Oh ke Tretes. Duh. Oh ya wes ya, hati-hati di jalan. Oh edan bojone. Hati-hati, sangune wis ono toh gitu. Saudara, cemburu adalah tanda kasih Tuhan atas setiap saudara. Dia tidak mau berbagi dengan yang lain. Bahkan Tuhan mengejar dan menangkap kita. Manusia yang berdosa untuk diterima dan dikasihi. Tandanya apa saudara? Dia cemburu, dia kejar saudara. Dia bahkan mati bagi saudara. Saudara, ayat yang terkenal kita baca sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17 yang jarang dibaca. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh Dia. Kenapa hati kita perlu diselidiki? Kenapa hati kita terus-menerus harus dibersihkan? Pertama, itu adalah medan pertempuran, tempat berhala memperebutkan, hendak menguasai hatimu. Makanya saudara butuh Roh Kudus hari ini. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah tinggal di dalam setiap kita. Minta Dia menyelidiki hati kita. Yang percaya katakan amin. Memurnikan motivasi kita. Yang kedua, karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Kematian Kristus ketika kita masih berdosa menunjukkan kasih-Nya yang besar agar hati kita hanya bagi Dia. Dan apa? Dan untuk Dia. Tidak ada tempat lain di dalam hatimu selain bagi Dia dan untuk Dia. Seluruhnya. Kita, saudara dan saya bersama dengan Dia selama-lamanya. Kenapa Dia Allah yang cemburu? Karena Dia mengasihi saudara. Kenapa Dia kejar kita? Kenapa Dia tidak mau hatimu terbagi dengan yang lain? Karena Dia tahu, saudara, saya tidak bisa hidup tanpa Dia. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, perlahan saudara bisa bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu pejabat, diakon, diakones yang ditugaskan untuk bisa kembali bertugas melayani jemaat Tuhan untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Mari masing-masing kita berdoa, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Biar setiap hatimu dibuka oleh Tuhan. Kita percaya Roh Kudus menyelidiki hati kita. Di saat yang sama kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Di saat yang sama kita bersyukur. Roh Kudus yang tinggal dalam hatimu menerangi setiap hati kita. Memurnikannya. Sehingga hati kita tidak lagi terbagi. Tetapi hati kita menjadi utuh bagi Dia. Bagi Tuhan seluruhnya. Karena Tuhan tahu kita tidak bisa hidup tanpanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memeteraikannya dan Engkau Roh Kudus yang menyelidiki hati kami. Melihat hati kami. Melihat kedalaman hati kami. Tuhan, kalau masih ada hal-hal, kalau masih ada berhala-berhala, ya segala sesuatu yang kami anggap lebih penting daripada Tuhan. Yang kami anggap kalau kami memilikinya, kami menjadi bahagia. Apakah itu hobi kami? Apakah itu keluarga kami? Apakah itu pekerjaan kami? Dan apakah itu bahkan pelayanan kami? Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, murnikan hati kami pada hari ini. Dan sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang telah disediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. katakan telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur yang menggambarkan tubuh dan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dia Allah yang cemburuan, Dia Allah yang cemburu. Artinya juga Dia Allah yang mengasihi saudara. Dia bahkan rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia kejar saudara dan saya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kasihnya bagi saudara. Karena Dia tahu tanpa karya penebusan Kristus, saudara tidak dapat melakukannya. Kita tidak dapat mencapai sorga, saudara. Kebinasaan itu menjadi bagian kita. Kita manusia yang berdosa. Kita yang hatinya penuh dengan dosa, dengan penipuan, dengan persinahan, percabulan. Segala sesuatu yang jahat. Tapi hari ini Tuhan rindu memurnikan hatimu melalui kuasa darahnya di atas kayu salib bagi saudara. Bapa, kami bersyukur untuk karya salib-Mu. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami hari ini. Sebelum kami mengambil bagian dari sakramen perjamuan kudus. Ampuni segala dosa dan pikiran kami. Ampuni hati kami, Tuhan, yang penuh dengan keberdosaan. Hati yang jahat. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menyelidikinya dan memulihkannya. Dan setiap hati kami dimurnikan oleh kuasa darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Diaspora Sejahtera, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan di atas kepalamu sebagai ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Memang ini anggur biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kita beriman ini adalah sesungguhnya darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi saudara. Darahnya tercurah karena keberdosaan kita. Karena pemberontakan kita. Karena kondisi hati kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah sesungguhnya perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya salib-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang tinggal dan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus Tuhan menyelidiki setiap hati kami, memurnikannya setiap hari, mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah sesungguhnya anugerah, hidup kami adalah kasih karunia Allah, hidup kami adalah hasil dari kasih Tuhan yang begitu rupa kepada setiap kami, sehingga kami dikejarnya. Ketika kami ada jatuh di dalam dosa, Tuhan kiranya kasih-Mu yang memeluk kami kembali, yang mengangkat kami ya Tuhan, mengingatkan kami bahwa oleh kasih-Mu Tuhan, Engkau rela mengosongkan diri-Mu Tuhan, bahkan mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati, meteraikan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang punya masalah kami tahu ada jalan keluar di dalam Tuhan, kami tahu Tuhan kami yang berbeban berat ada kelegaan yang datang daripada Tuhan. Kami percaya ada sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Tuhan, lebih daripada harta kami, lebih daripada kepandaian kami, lebih daripada apa yang kami sanggup bayangkan. Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Indonesia, memberkatakan berkat atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar kemuliaan Tuhan penuh atas bangsa ini. Berdoa bagi kota di mana kami tinggal. Kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan setiap kami. Dan biarlah gereja Tuhan menjadi berkat. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami buka hati kami, arahkan pandangan kami kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sebentar doa syafaat kami, Tuhan Kau yang akan mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami tahu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengecek segala isi hati kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami percaya Tuhan, jika dari isi hati kami masih ada pikiran, perkataan, perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu, Tuhan ampuni kami. Biarlah Roh Kudus memperbarui hati kami. Biarlah Roh Kudus menjaga setiap hati kami dengan segala kewaspadaannya. Karena kami tahu Tuhan, dari sana terpancar kehidupan. Terima kasih. Kami bawa doa kami untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman. Bapak Pendeta Erlangga, biarlah Tuhan senantiasa menyertai memberkati. Tuhan berkati juga keluarganya, anaknya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Bapak Gembala kami, dimanapun hamba-Mu ini melayani. Tangan Tuhan sajalah yang senantiasa menuntun, menyertai, memberkatinya. Biarlah kekuatan kesehatan baru Tuhan tambahkan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati istri, anak, menantu dan cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu untuk bangsa kami tetap sampai sekarang
Kami percaya kemurahan-Nya untuk bangsa kami, sehingga COVID ini semakin hari semakin berlalu dari bangsa kami. Itu juga karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden dan jajarannya, dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya, dan biarlah hati mereka dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan mereka. Terima kasih. Kami bawa kota kami Surabaya Tuhan. Kalau sekarang masuki level 1, kami percaya Surabaya akan menjadi normal. Oleh karena COVID sudah tidak ada lagi dalam kota kami Surabaya. Itu juga karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin kota kami. Berkati 3 pilar kota kami Tuhan, yang hari lepas hari melaksanakan giat, baik operasi justisi, antisipasi jam-jam malam, protokol kesehatan, pembagian masker. Tuhan sajalah yang menyertai, memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berdoa untuk kami yang melayani pagi hari ini Tuhan, baik penatua, diaken, diakones, semua pejabat, semua yang melayani, tim musik, tim multimedia, tim paduan suara. Sekecil apapun pelayanan kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami semua jemaat yang hadir di sini Bapa, dalam setiap persoalan, masalah, dan pergumulan masing-masing, kami percaya Tuhan menuntun, menyertai, dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Terima ucapan syukur. Kami juga akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami menjadi puji dan syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, yang di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari angkat kedua belah tanganmu saudara. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Tuhan melindungi saudara. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini. Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, kekal untuk selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu.